Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syefa Beni Faroza dengan nomor NPM 25030100072, berasal dari Rombel D atau Rombel 4. Pada kali ini saya diberikan tugas UTS, yaitu berpresentasi mengenai makanan tradisional. Pada presentasi kali ini saya mengambil makanan tradisional yang khas dari daerah saya sendiri, yakni daerah Purworejo, yaitu celorot. Langsung saja kita mulai pada slide pertama, yakni ada pendahuluan. Celorot adalah makanan khas Purworejo, Jawa Tengah yang terbuat dari adonan tepung, beras, gula merah, dan santan yang dibungkus dalam daun kelapa muda berbentuk kerucut kemudian dikukus. Kudapan ini memiliki rasa yang manis, legit, dan tekstur lengket. Jajanan tradisional ini sering ditemukan di pasar-pasar tradisional. Selain itu, celorot diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Pembuatan celorot sering dilakukan secara gotong royong oleh para perempuan di desa menjelang acara-acara besar, yang mencerminkan semangat, kerjasama, dan solidaritas antar sesama masyarakat. Namun, seiring berkembangnya waktu, popularitas celorot menurun dan kalah saing dengan jajanan modern, terutama di kalangan anak-anak muda. Oke, pada rumusan masalah kali ini saya membahas tentang 3 rumusan masalah. Yang pertama, terdapat apa saja faktor-faktor penyebab menurunnya minat generasi muda terhadap celorot. Yang kedua, ada bagaimana strategi untuk memperkenalkan kembali celorot agar tidak kalah bersaing dengan jajanan modern. Yang terakhir, ada bagaimana proses pewarisan pengetahuan dan keterampilan pembuatan celorot dari generasi tua ke generasi muda yang dapat dioptimalkan. Tujuan penelitian saya kali ini yaitu terdapat 3 juga, yakni yang pertama, mengetahui faktor-faktor menurunnya minat generasi muda terhadap celorot. Yang kedua, ada mengetahui strategi untuk memperkenalkan celorot. Yang ketiga, mengetahui proses pewarisan pengetahuan dan keterampilan pembuatan celorot. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu studi literatur dengan mengumpulkan berbagai informasi dari artikel, jurnal, dan media daring mengenai celorot. Oke, hasil penelitian yang pertama ada 1. Kurangnya pengenalan tentang nilai budaya membuat generasi muda tidak memiliki hubungan dengan jajanan ini, yaitu jajanan celorot. Yang lain ada juga pengaruh globalisasi. Makanan asing seperti makanan cepat saji masuk ke Indonesia dan menawarkan berbagai variasi yang lebih menarik, maka membuat para anak-anak muda memilih makanan cepat saji tersebut dibandingkan dengan makanan tradisional. Yang kedua, jarang ditemukan. Celorot mulai sulit ditemukan di pasaran, terutama di kota-kota besar. Hal ini membuat generasi muda tidak memiliki kesempatan untuk mengenal dan mencobanya. Yang ketiga, keterbatasan variasi. Beberapa makanan tradisional cenderung statis dalam hal rasa dan bentuk. Inovasi minim membuat generasi muda cepat bosan. Oke, hasil yang kedua, mengembangkan varian rasa, kemasan, dan cara penyajian agar menarik minat generasi muda. Yang lainnya terdapat variasi rasa yang modern, mempertahankan rasa manis dan gurih khas celorot, tetapi menambahkan rasa lain seperti matcha, coklat, keju, atau buah-buahan untuk menarik minat generasi muda. Ada juga kolaborasi dengan influencer. Ajak food vlogger atau influencer untuk mencicipi dan mempromosikan celorot. Mintalah mereka memberikan ulasan yang positif agar menjangkau audiens yang lebih luas. Yang terakhir, ajarkan cara makan yang benar.
edukasikan konsumen, khususnya generasi muda, tentang cara menikmati celorot yang benar. Menikmati celorot dengan menariknya dari bawah kemasan janur, ini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan. Hasil yang ketiga, menyelenggarakan lokakarya, di mana generasi tua dapat mengajarkan keterampilan mereka kepada generasi muda. Lainnya juga ada observasi dan pendampingan. Generasi muda dapat belajar dengan mengamati langsung proses pembuatan celorot yang dilakukan oleh generasi tua. Mereka biasanya didampingi dan dibimbing secara langsung selama proses pembuatan. Yang terakhir ada praktik langsung. Setelah mengamati pembuatan, generasi muda kemudian diajak untuk mencoba membuat celorot sendiri dengan bimbingan generasi tua. Melalui praktik ini, keterampilan teknis dan cara pembuatan yang benar dapat dipelajari secara efektif. Oke, lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya buat yakni celorot merupakan makanan tradisional yang tidak hanya memiliki rasa manis dan tekstur yang lembut, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia dengan kemasan alami dari daun kelapa dan cita rasa yang khas. Celorot menjadi simbol warisan kuliner yang patut dilestarikan di tengah arus modernisasi makanan saat ini, terutama oleh generasi-generasi muda. Saran saya sendiri, saya berharap makanan tradisional seperti telur ini seharusnya lebih banyak digemari dan dilestarikan oleh generasi muda pada saat ini dan hingga masa mendatang, agar jajanan tradisional tidak kalah bersaing dengan jajanan modern. Oke, yang ini skip ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan dari kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.